Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua sekalian yang ada di rumah, kita boleh sama-sama berdoa untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan dan ruang, tapi kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah terbatas Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati, telinga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini melalui video yang kami tayangkan. Kiranya Engkau memberkati, biarlah setiap teman-teman pemuda remaja yang ada bukan sekedar mendengar atau menonton, tapi mereka boleh benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka melalui setiap kebenaran firman dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan perkenanan dalam hidup kami agar firman ini tersampaikan dengan baik. Nama Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Puji nama Tuhan, teman-teman sekalian, rekan pemuda remaja yang ada di rumah, kita boleh sama-sama melihat firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-36. Di sana berbicara atau kita memberikan tema yaitu adalah kasihilah musuhmu. Teman-teman sekalian, berbicara tentang mengasihi, apalagi kalau mungkin mengasihi sesama kita yang memang kita orang yang mengasihi kita itu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana jika kita diminta untuk mengasihi seorang yang mungkin telah menyakiti hati kita? Mungkin kita bertanya-tanya dalam diri kita, mustahil, tidak mungkin. Mungkin kita sudah menyimpan akar pahit, dendam, sakit hati kita karena seseorang yang selalu menyakiti perasaan kita. Tapi firman Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk apa? Kita sama-sama mau mengasihi musuh kita. Kita mau tetap melakukan yang terbaik kepada mereka meskipun mereka sudah menyakiti hati dan perasaan kita. Kita bisa baca sama-sama. Di sini saya hanya akan mengambil bagian pokoknya, yaitu di dalam Lukas 6 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian yang ada di rumah, boleh sama-sama menangkapnya, mendengarkannya dengan baik. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berikutnya itu kasihilah musuhmu. Ayat yang ke-35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, firman Tuhan menekankan kita untuk tetap melakukan menabur apa yang baik. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah terlebih dahulu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau mau dikatakan teman-teman pemuda remaja sekalian yang ada di rumah, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, di mana kita tahu bahwa Tuhan itu membenci orang yang berdosa. Tuhan tidak suka dengan orang yang melakukan dosa. Tapi di bagian firman Tuhan lain katakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tuhan mencintai saya dan saudara-saudara rekan-rekan pemuda remaja sekalian yang ada di rumah pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, kita harus mampu mengampuni meskipun mungkin sulit dalam diri kita. Mungkin saya tidak bisa terima ini, saya tidak mampu melakukan ini. Tapi mari lewat firman Tuhan, ini Tuhan sendiri yang berkata-kata, bukan saya yang menyuruh teman-teman. Tapi ketika kita mampu melepaskan pengampunan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita dalam kehidupan kita ketika kita mampu melepaskan pengampunan bagi mereka yang mungkin telah menyakiti hati kita. Kita buka di dalam Roma, kita bisa lihat, saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian. Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Melalui pengorbanan Tuhan, kita boleh melihat bahwa Tuhan telah menolong kehidupan kita. Melalui pengorbanan Tuhan, kita dapat melihat kasih Tuhan yang besar. Kenapa kita yang Tuhan katakan kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mampu melakukan kasih itu, meskipun mungkin itu sulit dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bagi teman-teman, rekan-rekan pemuda dan remaja sekalian yang ada di rumah, untuk kita mau tetap mengampuni, tetap mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti hati perasaan kita. Kita mau tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah lebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Seperti yang tertulis juga di dalam, kita bisa buka di dalam 2 Korintus. Di
dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21, teman-teman, di sana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam kita dibenarkan, di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa hanya untuk apa? Supaya kehidupan kita bisa dibenarkan. Kalau Tuhan telah menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita, yakin dan percaya pasti ya, saudara-saudara semua, teman-teman rekan-rekan pemuda remaja yang ada di rumah, pasti kita juga akan dimampukan Tuhan untuk apa? Melepaskan pengampunan. Karena ketika kita mengikat ya, teman-teman, katakan apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di surga, tapi apa yang kita lepaskan akan terlepas di surga. Dan kita yakin dan percaya ketika kita melepaskan pengampunan, kita bisa mengasihi seseorang, maka di situ Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu untuk mengasihi orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati teman-teman sekalian. Nah, dalam ayat kita yang terakhir, kita buka di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-25, di sana berkata bahwa akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan tidak pernah mengingat dosa kesalahan kita. Mungkin teman-teman lebih sering menyakiti hati Tuhan ya, dengan segala perbuatan kita, karena apa yang kita pikirkan aja, kata firman Tuhan, itu sudah berdosa, itu sudah menjadi dosa. Nah, kenapa tidak kita melupakan apa yang mungkin menjadi rasa sakit hati kita? Mungkin di dalam keluarga pun teman-teman merasa tersakiti dengan sikap mungkin entah sesama saudara atau mungkin orang tua pernah menyakiti hati kita. Mari saya ajak teman-teman kita tetap menabur kasih. Karena apa? Teman-teman berkata bahwa kasih itu menghapus ya, menutupi segala pelanggaran. Kita nggak bisa menghakimi. Di waktu-waktu sebelumnya saya pernah berbicara tentang hal menghakimi, dan di sini kita diajak untuk mengasihi musuh kita. Orang-orang yang mungkin kita ya rasa dia membenci kita dan kita pun membenci dia, tapi mari saya ajak teman-teman untuk kita mengasihi, karena apa? Firman Tuhan yang berkata demikian. Nah, untuk menjadi yang terakhir dalam ayat pokok kita ini di ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar mampu mengampuni, melepaskan pengampunan bagi teman-teman kita atau siapapun yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Mari kita lepaskan pengampunan bagi mereka. Sebab apa? Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, tentu Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ya, dalam kesimpulan saya itu, ya musuh untuk berbuat, mungkin dalam hidup kita akan bertanya, untuk apa berbuat baik kepada mereka yang menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bagi teman-teman semua, rekan pemuda remaja yang ada, bahkan saya secara pribadi, Tuhan menegur saya melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus tetap mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Kita tetap harus melepaskan pengampunan. Karena apa? Kalau tidak, itu akan menjadi akar pahit, dan itu pasti akan membuat kehidupan kita sendiri gak nyaman, gak ada damai sejahtera. Tapi mari kita lepaskan pengampunan, kita taburkan kasih, maka Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita, sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kiranya Tuhan yang terus berbicara dalam kehidupan teman-teman semua yang ada di rumah, yang terus memberkati teman-teman sekalian yang ada di rumah, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar tertanam di dalam hati kita. Dan hari ini kita mau belajar untuk tetap mengasihi siapapun, apapun dia, kita tetap menerima setiap orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apa adanya. Puji nama Tuhan. Mengakhiri firman Tuhan, kita berdoa. Saya ajak teman-teman semua kita bersatu di dalam doa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, mengajari kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan, untuk kami mengasihi, mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, setiap orang-orang yang telah menyakiti kami. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan bagi mereka, kami mengampuni mereka Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang berharga di hari ini. Kau tanamkan setiap hati teman-teman pemuda remaja yang ada di rumah, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan dan kehidupan mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu. Kau memberkati setiap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, melalui tayangan yang kami tayangkan Tuhan. Biarlah berkat Allah terus tercurah dalam kehidupan mereka, kesehatan kekuatan menjadi milik bagian kami semua, dan berkat Allah jasmani rohani kami terus diberkati. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.